Ini tes pertama untuk bidang MIPA, yaitu mengerjakan soal matematika. Ini masih mengerjakan, nanti selesai mengerjakan soal matematika, berikutnya adalah presentasi berdasarkan video yang dibuat 1 minggu yang lalu. Baiklah, selamat menyaksikan final MEO bidang MIPA. Itu karena disebabkan oleh perjalanan zat air. Nah, tekanan gravitatif dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perjalanan zat air, gravitasi bumi, dan massa bumi zat air. Secara matematis dituliskan yaitu PH kuadrat dan ruang adalah antara jenis dengan kawan kilogram per meter kubik, dan V adalah kecepatan gravitasi dengan kawan meter per sekon kuadrat, dan H adalah perjalanan dengan kawan meter. Nah, disitu dapat dilihat bahwa kita yang untuk pertanyaan pertama terkait dengan hukum hidrostatik. Tadi tergantung dari ketinggian, tergantung dari massa jenis air, dan tergantung dari percepatan gravitasi di tempat. Apakah benar jika tekanan hidrostatik didefinisikan merupakan atau akibat gaya berat fluida itu sendiri? Tekanan hidrostatik itu merupakan akibat dari gaya berat fluida itu sendiri. Pertanyaan yang kedua terkait dengan hukum Pascal. Di dalam hukum Pascal tentunya konsep fisika itu harapannya bisa tercipta alat yang tepat guna sehingga bisa mempermudah pekerjaan manusia pada umumnya. Untuk itu penerapan hukum Pascal di dalam kehidupan sehari-hari, ya, contohnya alat apa saja? mengangkat mobil hidrolik, jumlah mobil hidrolik, empat hidrolik. Dari alat yang Anda sebutkan, coba beri kerja salah satu alat bagi bagaimana yang Anda pahami tentang prinsip kerja dongkrak. Jalan semoga itu dapat selesai. Nah, selesai itu mengarahkan ke segala arah dengan sama besar. Terdapat 2 bentuk yang disebut sistem. Ada sistem kecil dan sistem
Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, para awak media dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faya Atul Sule dari SMP Negeri 2 Lalu dengan nomor peserta 04. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari video pelatihan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faya Atul Sule dari SMP Negeri 2 Lalu. Di sini saya akan menguji dari kata-kata dengan menggunakan alat uji. Pertama-tama, saya akan mengenalkan alat uji dalam kelas belajar. Kedua, saya akan membuat barisan garam. Fakta, artinya fakta. Jadi Anda melakukan percobaan dan saya amati itu ada belum progres pada percobaan elektrolit kuda. Nanti sudah dinyatakan bahwa ini adalah elektrolit. Ternyata tadi saya amati kok ada penurunan gitu, bagaimana? Itu dikarenakan sebelum memasukkan elektrolit ke dalam larutan gula, sebelumnya dimasukkan ke larutan garam. Mungkin masih tertinggal sedikit pada larutan garam tersebut, sehingga dapat memunculkan dengan mudah pada larutan gula. Tidak, ya sama ya dengan teorinya kan gitu. Kemudian yang kedua, apa adalah aplikasi dari pengetahuan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit itu? Aplikasinya apa ya dalam kehidupan? Maaf, coba saya ingin pelajari materi dia. Aplikasinya kira-kira apa? Pemetaan dari spontan dan alhamdulillah selama hadir terjadi. Yang kedua apa? Mencari ikan dan terus itu yang adalah salah satu aplikasinya. Tapi dijelaskan juga tentang larutan elektrolit lemah. Mengapa kemudian terjadi elektrolit lemah? Dikarenakan zat terlarutnya hanya sebagian kecil yang terionisasi. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Dewan Juri. Jika ada kurang menjawab atau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini alat bahan yang saya gunakan yaitu pertama yaitu zat langsat. Yang kedua yaitu zat langsat pen. Kedua alat ini saya gunakan untuk mengambil sampel darah pada jari pasien. Kemudian kedua yang saya butuhkan yaitu
objek gelas. Objek gelas ini saya gunakan untuk media, bagi media pencampur ketika darah dicampur dengan serum. Serum A, serum B, serum AB, dan serum D. Serum A, serum B, serum AB, dan serum D. Kemudian yang kelima yaitu alat pengaduk. Alat pengaduk di sini bisa menggunakan alat seperti ini, bisa juga menggunakan seperti ini. Kemudian alat pengaduk kita juga menggunakan pisau. Pisau di sini digunakan untuk membersihkan alat pengaduk ketika sudah digunakan untuk melakukan serum A dengan darah pertama. Jadi tidak menggunakan indikasi. Kemudian dari tabel golongan darah bisa ada indikator jika yang membuat adalah serum A, jadi terjadi aglutinasi antara anti A dengan antigen A. Jadi ini memiliki antigen A. Kemudian ini terjadi pengumuman pada antigen juga. Jadi darah ini memiliki antigen A atau antigen B. Kemudian darah ini juga jadi membantu ketika terdeteksi oleh serum D. Berarti dari kartu penguji golongan darah yang sudah dilakukan bisa disebutkan manfaatnya untuk mengetahui golongan darah seseorang. ya, terima kasih. Tadi bisa ya, terima kasih. Jadi manfaat kita melakukan cek golongan darah yaitu untuk mempermudah transfusi darah. Jadi kita membantu dokter atau perawat ketika misalnya ya, tapi jangan sampai kita jadi kecelakaan dan kita kekurangan darah. Jadi itu bisa langsung dilakukan transfusi darah. Jadi kita sudah tahu golongan darah tersebut. Kemudian untuk mencegah gangguan kesehatan ketika dari pernikahan dengan kasus positif dengan kasus negatif akan jadi sebuah penyakit yaitu bayi kuning ataupun erythropoiesis. Ya, pertanyaan yang kedua, golongan darah ditentukan oleh adanya DNA atau gen. Apakah golongan darah ayah atau ibu akan selalu sama dengan anak? Ya, jadi golongan darah itu diturunkan dari ayah atau ibu. Bila ayahnya A, ibunya B, maka bisa jadi anaknya golongan darah A atau B atau AB. Apakah selalu sama golongan darah ayah atau ibu dengan anak? Bisa jadi tidak, karena terkadang ketika ayah mempunyai darah A, ibu mempunyai darah B, bisa jadi anaknya memiliki golongan darah O. Ketika terus. Ya, pertanyaan berikutnya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa si golongan darah ditentukan oleh faktor aglutinogen dan natriuretik sehingga bisa mengakibatkan aglutinasi atau penggumpalan darah. Saya jelaskan berdasarkan aglutinasi antar golongan darah satu dengan yang lain di dalam proses transfusi darah. Ya, mempresentasikan hasil dalam hukum kelistrikan. Di sini saya melakukan percobaan terkait mengukur tekanan dengan voltmeter, mengukur arus dengan ampermeter, dan menghitung hambatan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Aliberi dari SMP Bulawangi akan melakukan percobaan alat ukur voltmeter dan ampermeter. Ketiga voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tekanan listrik. Voltmeter dipasang secara paralel dengan lampu.
Langkah kedua, mengukur ketegangan di tempat mereka. Karena memulai Edwin. ini adalah detailnya alat disusun secara paralel. Mengukur arus juga Di dalam presentasi Anda ini menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter analog. Dari hasil pembacaan, apakah metode pembacaan alat ukur analog ini bisa menghasilkan alat atau hasil catatan yang salah? Nah, untuk itu, bagaimana untuk menanggulangi atau mengurangi faktor pembacaan alat ukur supaya hasil catatannya ini tidak salah di dalam membaca? Bagaimana Anda? Pertama, kita harus tahu itu skalanya dulu. Yang mana yang kita lihat, skala atas atau bawah. Kalau skala bawah, lalu dengan per 100, skala atas itu per 50. Terus kemudian kita melihat batas umurnya. Kabel yang hitam itu ditaruh di ground, kalau kabel yang merah dilihat itu angkanya berapa yang dituju. Yang kedua, bagaimana cara membaca alat ukur analog ini posisi pembaca atau posisi peneliti sehingga dikurang bisa dihasilkan suatu catatan yang maksimal. Posisinya bagaimana? Kalau seandainya alat ukur analog ampermeter seperti ini, posisi kita melihat bagaimana? Kalau analog untuk mengukur voltmeter, ya voltmeter yang analog itu kan pakai jarum analog dan gitu. Bagaimana posisi pakainya? Bagaimana posisi peneliti untuk membaca alat ukur tersebut? Posisinya, katakanlah di sini adalah alat ukur ampermeter. Posisinya bagaimana? Ini voltmeternya, ini ampernya. Jadi kan gampang gitu. Terima kasih. Yang terakhir, di dalam konsep hukum ini adalah yang melandasi tentang jaringan listrik, terus kemudian jaringan-jaringan yang lain, baik itu di rumah tangga ataupun jaringan yang tegangan tinggi. Ya, akan tetapi di lapangan ini banyak error, artinya kesalahan manusia sehingga terjadi istilahnya itu tersebut. Bagaimana konsep hukum ini diterapkan? Juga saya mencatat terlebih dahulu, nanti baru kita Oke, terima kasih. Dan dari saya bersama keluarga. Yang kedua ada basa. Basa menurut teori dari Arrhenius adalah zat yang melepas ion OH atau hidroksida. Menurut Bernoulli, basa adalah zat-zat yang menjadi penerima dari ion H atau proton. Dan yang terakhir menurut Lewis, basa adalah zat-zat yang menjadi donor atau pelepas elektron. Ciri-ciri basa yang pertama ialah menghasilkan ion hidroksida atau OH. Yang kedua, rasanya pahit, kemudian pH lebih dari 7, bersifat kaustik atau merusak kulit, dapat menghantarkan arus listrik, dan yang terakhir membuat kaktus menjadi biru.
Ini satu pertanyaan, satu pertanyaan ya. Yang pertama, tapi dari utarakan apa yang dilakukan? PH atau overall hidrogen adalah satuan untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Semakin asam suatu zat tersebut, maka semakin tinggi pH zat tersebut. Yang untuk pH dari asam semakin kecil atau semakin bergelombang pH semakin asam. Untuk pH dari basa semakin ke atas, maka pH-nya basa tersebut semakin kecil. Semakin basah itu berarti kan pH yang mendekati angka 7. Jadi semakin 7 hingga 14 itu yang termasuk basah kuah itu yang 7 sampai sekitar 9. Itu 10 sampai 14 semakin menjauh dari angka 7 maka termasuk dalam basah lemah. Pertanyaan kedua berarti ada dalam. Dalam tadi di hasil percobaan ternyata dikategorikan netral. Apakah tidak ada dalam yang tidak bersifat netral? Ada. Kemungkinan pertama itu garam dapat, tapi umumnya garam itu termasuk golongan netral. Tetapi juga ada garam-garam di pasaran yang kemungkinan cenderung ke basa lemah ataupun ke dalam asam lemah. Garam bisa asam, bisa basah. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ini, yang garam itu bisa bersifat asam lemah, ada yang basah lemah. Mengapa bisa terjadi yang seperti itu? Jadi hal tersebut terjadi karena akibat terjadinya percampuran suatu zat. Jadi mungkin basa itu netral, tapi kemudian tercampur oleh zat-zat yang berbau asam atau basa sehingga garam tersebut yang semulanya netral bisa berubah ke basa lemah ataupun asam. Sekian dari saya, bila ada apa-apa silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan juga kita perlu memasukkan iodin atau nubel ke dalam tabung reaksi dan menunggu perubahan warna yang akan terjadi. Bandingkan contoh. Perubahan warna pada zat makanan disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman atau biru tua. Ya, tadi disampaikan dalam hal itu menggunakan reagen berapa ada yang untuk sifat beda, ada beda yang bersih pakai pertanyaannya. Tadi sempat di presentasi disinggung reagen lain, ukur sebenarnya. Mohon dijelaskan biopin atau lubuk atau bisa dua-duanya bagaimana mekanisme. Lubuk adalah nama lain dari iodin. Jadi bisa disimpulkan bahwa iodin dan lubuk itu sama-sama untuk membentuk amilum atau karbohidrat. Tabung reaksi perlu dipanaskan, lalu diteteskan dengan delegate supaya warna merah basahnya bisa kelihatan.
dalam percobaan bahwa yang mengandung protein tadi tahu ya. Kita ketahui bahwa susu secara teorinya mengandung protein hewan. Bisa dijelaskan alasannya kenapa dalam percobaan tidak menghasilkan perubahan warna menjadi biru? Sebenarnya setelah dibiarkan beberapa saat, warna tabung reaksi dari susu berubah sedikit kuning, namun tidak sepekat dengan tabung putih, karena kandungan protein dalam susu kurang dari tabung putih. Tabung putih lebih banyak mengandung protein dibandingkan susu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.